Teman-teman, kitab Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai dengan 36 berisi tentang hukum yang mengatur kelalaian, khususnya hewan peliharaan yang menyebabkan cedera atau kematian. Edisi 54 ini membahas secara singkat peraturan ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke dalam ayat-ayat yang mengatur tentang masalah ini, kita perlu mengingat bahwa manusia diberi kuasa atas segala binatang. Setelah menciptakan manusia, Tuhan memberi amanat kepada manusia ciptaannya itu, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Setelah Tuhan menghukum bumi dengan air bah, Tuhan berfirman kepada Nuh, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi, hewan ada dalam kuasa manusia, sebagaimana Tuhan memberikan kuasa itu. Dan Tuhan memberikan hewan sebagai makanan bagi manusia, seperti Tuhan memberikan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan manusia. Dengan mengingat ini, sekarang kita melihat Keluaran pasal 21 ayat 28 sampai dengan 36. Tuhan menetapkan hukum atas hewan yang mengakibatkan kerugian dan tanggung jawab pemilik hewan itu. Jika terjadi seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan dan mengakibatkan kematiannya, maka lembu itu harus dilempari dengan batu sampai mati. Tetapi pemiliknya tidak dihukum. Daging dari lembu yang dihukum mati itu tidak boleh dikonsumsi. Ini untuk sesuatu yang tak terduga sama sekali. Hewan yang bersalah itu yang dihukum, sedangkan pemiliknya bebas dari hukuman. Tetapi apabila ternyata bahwa lembu itu sudah sering menanduk dan si pemilik sudah diperingatkan sebelumnya, namun mengabaikan atau tidak mengambil tindakan pengamanan, maka pemilik lembu yang menyebabkan kematian manusia juga ikut dihukum mati. Tetapi hukuman ini tidak bersifat mutlak. Masih terbuka kemungkinan untuk mengganti hukuman mati bagi pemiliknya dengan restitusi apabila keluarga korban bersedia diadakan pendamaian. Ayat 30 berkata, jika dibebankan kepadanya uang pendamaian, maka haruslah dibayarnya segala yang dibebankan kepadanya itu sebagai tebusan nyawanya. Iya, masih dimungkinkan untuk berdamai dengan pemilik lembu membayar tebusan nyawa. Ketentuan ini berlaku untuk semua orang yang menjadi korbannya. Tetapi jika yang menjadi korban adalah seorang budak, baik budak laki-laki maupun budak perempuan, maka pemilik lembu itu didenda dengan denda 30 sikal perak yang dibayarkan kepada majikan dari budak itu, karena budak itu adalah miliknya. Sedangkan lembu yang menyebabkan kematian itu tetap harus dilempari dengan batu sampai mati. 30 sikal perak dengan harga perak hari ini di marketplace 1 gramnya adalah 26.000, maka 30 sikal perak itu setara sekitar 8.892.000 nilai uang sekarang. Jika seseorang menggali sumur dan lupa menutup kembali sehingga seekor lembu atau keledai jatuh ke dalam sumur itu dan mati, maka pemilik sumur itu harus mengganti rugi seharga hewan yang mati itu. Tetapi hewan yang mati itu menjadi miliknya. Jika seekor lembu menanduk lembu yang lain sampai mati, maka lembu yang hidup itu harus dijual dan uangnya dibagi dua. Begitu juga dengan lembu yang mati itu
harus dibagi dua. Tetapi jika lembu itu sudah sering menanduk, tetapi pemiliknya membiarkan saja, tidak berusaha untuk menjaganya atau mengendalikannya, maka pemilik lembu yang menyebabkan kematian lembu yang lain itu harus mengganti penuh lembu yang mati itu. Nah, dari peraturan-peraturan ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah tanggung jawab. Pemilik hewan harus bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya. Karena hewan itu ada di dalam kuasanya, maka segala apa yang dilakukan hewan itu ada di dalam tanggung jawabnya, begitu juga dengan kita. Apapun yang menjadi milik kita adalah tanggung jawab kita. Kita harus bisa mengendalikannya, kita harus bisa menguasainya. Nah, ini adalah prinsip yang bersifat umum. Jangan sampai apa yang kita miliki merugikan orang lain atau mencelakai kita sebagai pemiliknya. Yang kedua adalah keadilan. Keadilan harus selalu dijaga, keadilan harus selalu ditegakkan. Orang yang dirugikan berhak atas ganti rugi, dan pemilik hewan yang hewannya menyebabkan kerugian tidak boleh dimintai pertanggungjawaban melebihi batas yang menjadi tanggung jawabnya. Di mana keadilan ditegakkan, di situ kehidupan masyarakat akan damai dan tenang. Yang ketiga, perdamaian. Pintu perdamaian harus selalu dibuka. Tidak boleh ada ancaman, tidak boleh ada paksaan. Kedua belah pihak harus dapat saling bersepakat untuk berdamai. Tetapi pemilik hewan tetap tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya. Dia harus tetap membayar ganti rugi nyawa sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak korban. Nah, dari semua ini, saya ingin mengambil sebuah kesimpulan. Peraturan ini bermaksud untuk mengatur suatu tatanan kehidupan bermasyarakat yang tertib dan yang adil. Yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Mayoritas tidak boleh menindas minoritas. Yang kaya tidak boleh menindas yang miskin. Karena semua manusia sama-sama berharga di hadapan Tuhan. Jika kita tidak bisa menghargai sesama kita, kita juga tidak mungkin bisa menghargai Tuhan yang menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Terima kasih untuk tetap bersama Saat Teduh Perkitab ini. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.